Shalom, shalom, selamat pagi, salam berkemenangan. Kita ketemu lagi di saat teduh berkemenangan pada pagi hari ini. Mari kita awali hari kita dengan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian kepada Tuhan dengan nada yang slow. Kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku, betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Hatiku sangat rindu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kapan Engkau kembali? Kami mau berjaga-jaga, berdoa dan mempersiapkan diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami, khususnya sepanjang malam ini. Kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami, aktivitas kami, apa yang akan kami kerjakan. Kami mau melakukannya bersama dengan Tuhan. Pimpin, tuntun langkah kami Tuhan. Jagai dan lindungi kami. Jauhkan kami dari segala marbahaya dan jauhkan kami dari segala cobaan. Biarlah Tuhan ada di pihak kami bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom semua, sidang jemaat Tuhan, Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan tema firman Tuhan, berjaga-jaga. Kita ambil teks ayatnya, teks Alkitab terdapat dalam Lukas 12 ayat yang ke-37, terjemahan baru dikatakan demikian. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersiapkan dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saya ulangi, berbahagialah hamba-hamba yang dapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berjaga-jaga. Tentu kita harus berjaga untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Ternyata saudaraku yang kasih dalam Tuhan, arti pertama dari berjaga-jaga adalah jangan tidur. Ya, jangan tidur. Ya, mungkin saudara kaget, masa sih arti berjaga-jaga jangan tidur? Iya, jangan tidur. Ya, kita tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi kita sedang menantikan Tuhan. Kita harus terus-menerus menaati firman Tuhan. Jangan berbuat dosa dan jangan melawan perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berjaga-jaga itu tidak tidur atau jangan tidur. Seperti yang dilakukan seorang hamba, apa yang dikatakan dalam ayat bacaan kita tadi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tentulah seorang hamba yang menantikan tuannya, kalau dia hamba yang baik dan setia, maka tentu dia harus berjaga-jaga. Kalau dia mau dihormati, dihargai tuannya, dan tetap mau dalam pekerjaan itu, ya mungkin dalam tanda kutip mau tidak mau dia harus terus berjaga-jaga. Ya sederhananya, kalau seorang hamba tidak menantikan tuannya mengetuk pintu, tidak dibuka-buka, dia ngantuk, dia tertidur, dia tidak tahu tuannya datang, ya mungkin besok dia akan dipecat gitu ya. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang hamba tidak boleh tidur, dia harus selalu standby, dia harus selalu siap sedia, dia harus selalu berjaga-jaga. Demikian pun dengan saudara dan saya ketika kita menantikan siapa Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, yang kita sudah tahu kebenarannya. Dia berjanji akan datang kedua kali untuk menjemput mereka yang percaya kepadanya. Pada kedatangan yang pertama ke dalam dunia, lahir di kandang domba untuk menebus dosa saudara dan saya sampai dia disalibkan. Kemudian naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudusnya. Dan sekarang dia ada, Alkitab mengatakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan sebelum dia naik ke sorga, di Kisah Rasul pasal 1 kita membaca, seperti engkau melihat aku, demikianlah aku akan datang kembali. Atau dengan kata lain, Yesus berjanji akan datang kembali. Lagu kita tadi mengatakan kapan Yesus kembali? Mungkin saudara bertanya, saya sudah sering menyanyikan lagu ini, mendengarkan lagu ini dari kecil. Saya di sekolah minggu saya sudah diajarin. Saya sudah menyanyikan lagu ini dan selalu bertanya, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Dikatakan sungguh tidak lama lagi. Nah ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan ya. Mungkin saudara merasa boring, merasa bosan, terlalu sering mendengarkan kalimat ini, kata-kata ini, sehingga nggak ngaruh lagi kepada saudara. Justru disinilah ketahanan kita, keberjaga-jagaan kita itu gitu loh. Sampai kapan saudara kuat bertahan, berjaga, menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Jelas kita sudah sering mendengarkan gambaran, kalau saja tuan rumah tahu pencuri kapan dia datang, tentulah dia berjaga-jaga. Berarti di sini apa saudara? Ada sikap ekstra berjaga-jaga. Bukan hanya sekedar berjaga, tapi berjaga-jaga setiap detik, setiap saat itu adalah ibarat tadi seorang penjaga atau mungkin penjaga keamanan. Matanya itu harus tetap terjaga. Dia harus tetap bangun, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Seorang hamba bersiap-siap, dia mengikat pinggangnya, mempersilahkan hambanya, tuannya, mempersilahkan tuannya duduk dan mempersilahkan makan minum. Kesiapannya mungkin
ketika tuannya ketuk pintu dibuka, lalu dia sempoyongan karena ngantuk, tidak mempersilahkan tuannya duduk. Wah, itu juga tidak boleh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ini menggambarkan sikap sekali lagi ekstra berjaga-jaga dari saudara saya sebagai anak Tuhan yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Ayat 41 kembali dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ini kebahagiaan seorang hamba, dan kita adalah hamba. Gereja Tuhan, orang-orang percaya sedang menantikan, dan Tuhan akan sangat bahagia, senang kalau kita apa? Siap sedia. Jangan seperti hamba yang berpikir demikian, saudaraku, dikatakan dalam ayat 45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Nah, ini yang sudah merasa apa? Wah, terlalu lama menunggu. Jadi tidak ada terlalu lama menunggu untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita. Hamba ini merasa tuannya nggak datang-datang. Nggak bakalan datang lagi itu. Celaka saudara kalau kita berpikir begitu. Nah, Alkitab mengatakan kalau dia bersikap begitu, kalau saudara bersikap begitu, Tuhan nggak bakalan datang, nggak akan datang. Nah, digambarkan, dianalogikan seperti seorang hamba yang mengatakan seperti itu, lalu dia apa yang dilakukan? Dia memukul hamba-hamba yang lain, ya. Lalu dia makan minum, dia mabok-mabokan, artinya berbuat jahat. Udah seenaknya, wah saya nggak sanggup nih, nggak kuat nih, gitu ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 46 berkata, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu Tuhan tidak akan membunuh kita, tapi kita ketika Tuhan datang kedua kali, kalau kita tidak siap, ya kita tidak terangkat. Gitu loh, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, berjaga-jaga. Sekali lagi, arti pertama dari berjaga-jaga adalah jangan tidur, selalu siap sedia, selalu standby. Sekali lagi, berjaga-jaga selalu bersamaan dengan doa. Jadi berjaga-jaga dan berdoa. Dengan berdoa kita hadapi semua. Orang yang selalu berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, yang membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ada privasi dengan Tuhan. Saudaraku yang selamat Tuhan, ini yang menandakan bahwa saudara dan saya berjaga-jaga. Tapi kalau kita sudah tidak ada lagi gairah minat untuk berdoa, sudah kehilangan semangat untuk berdoa, ini menjadi tanda tanya besar dalam hidup kita, dalam hidup gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau saudara tidak lagi gairah, ada gairah untuk apa? Berdoa. Karena mungkin merasa doa-doa saya tidak dijawab oleh Tuhan, tidak dengar oleh Tuhan. Ini celaka, saudara. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kita kembali pagi hari ini berjaga-jaga dan berdoa. Selalu siap sedia dengan cara apa? Dengan cara membaca firman Tuhan, beribadah. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Saya percaya orang yang ada dalam doa, yang selalu bersama dengan Tuhan, ada gairah, ada semangat, ada inspirasi yang baru, ada hal-hal baru yang Tuhan berikan. Jadi hidup itu tidak monoton, tidak boring, tidak bosan, tapi selalu ada hal-hal baru, dan itu memberikan semangat bagi kita. Saudaraku, kiranya sikap ini kita miliki, kita wujudkan, kita praktekkan dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang berjaga-jaga. Kenapa? Karena Engkau berkata, firman-Mu berkata, Engkau datang, tapi kami tidak tahu. Seperti digambarkan, kalau seorang hamba tahu kapan Tuhan datang, tentulah dia akan berjaga-jaga. Atau tuan rumah, kalau dia tahu pencuri dia datang, dia akan berjaga-jaga. Engkau mau kami Tuhan benar-benar ekstra berjaga-jaga, siap sedia,
membuka mata kami tidak tertidur, tetapi kami ada dalam kesiapan yang luar biasa menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap dalam gairah semangat kami menantikan kedatangan-Mu. Berikan juga kami gairah untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi jagai kami. Mampukan kami melakukan tugas kami, pekerjaan kami dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.